Sobat UB TV, balik lagi di program Kampus Plus 62. Yang kali ini kamu ditemenin sama aku Fitria Chan dari Universitas Brawijaya selaku announcer dari Brawijaya Radio. Nah, sebelum memasuki topik utama nih, kamu udah tahu belum ya mengenai Brawijaya Radio? Jadi, Brawijaya Radio merupakan badan usaha milik UB Media and Communication Group yang tentunya memberikan layanan mengenai informasi Universitas Brawijaya dan juga informasi menarik lainnya. Oh iya, di Kampus Plus 62 kali ini akan menyajikan 8 berita pilihan dari kampus Malang, Bandung, Makassar, dan juga Semarang. Yuk simak bersama-sama. Dalam kancah global, posisi Palestina kini semakin kuat secara politik. Hal itu terjadi pasca Forum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan pengakuan atas Palestina dari berbagai negara, termasuk negara anggota Dewan Keamanan PBB. Dalam pandangan pakar hukum internasional UB, Profesor Setio Widakdo, Palestina kini selangkah lebih maju dalam kancah internasional. Isu Palestina menjadi isu bersama berbagai negara, termasuk negara besar anggota Dewan Keamanan. Namun menurutnya, untuk meraih kemerdekaan penuh, Palestina masih membutuhkan dukungan besar dari berbagai negara. Ya, setelah pengakuan dari banyak negara di KTT New York, di konferensi tingkat tinggi Majelis Umum di New York itu, memang cukup signifikan implikasi hukumnya ya. Kemudian banyak negara yang mengakui posisi Palestina setidaknya semakin menguat ya dibanding dengan sebelumnya karena banyak dukungan itu. Dan kemudian rencana untuk melakukan rekonstruksi di Gaza itu juga merupakan implikasi juga dari adanya pengakuan atas kedaulatan itu. Masyarakat internasional harus mendukung sepenuhnya ya, tidak setengah-setengah, mendukung dalam arti termasuk di dalam mewujudkan Palestina merdeka penuh, merdeka hakiki ya, berdampingan secara damai dengan Israel dan juga menghentikan upaya Israel untuk terus-menerus menguasai Palestina. Setio berharap, solusi dua negara atau dual state dapat terwujud, sehingga Palestina menjadi negara yang berdaulat sama dengan Israel. Solusi dua negara ini dianggap paling memungkinkan untuk mewujudkan perdamaian di tanah Gaza. Wirausaha menjadi karakter mahasiswa Universitas Brawijaya. Hal ini terlihat dari pameran karya wirausaha yang digelar mahasiswa PWK Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Karya mahasiswa ini dipajang di area fakultas dengan beragam produk dan jasa yang menarik. Koordinator acara Laili Tamami mengatakan pameran Pekan Kewirausahaan merupakan ajang untuk mengasah jiwa wirausaha mahasiswa agar dapat memanfaatkan soft skill yang mereka miliki. Pekan Kewirausahaan ini itu salah satu mata kuliah kewirausahaan yang ada di PWK FTUB dan tujuannya ini adalah agar para mahasiswa ini bisa belajar berwirausaha, gimana caranya mereka tahu gimana caranya berwirausaha, cara jualan ataupun belajar juga lah untuk berinteraksi sama konsumen dari apa yang mereka buat di penjualan wirausaha ini. Target yang ingin dicapai dengan adanya kegiatan ini seperti apa? Harapannya atau targetnya adalah setelah ini mungkin mereka bisa jadi acuan untuk setelah ini mungkin mereka bisa buka usaha sendiri karena mungkin basicnya udah dapat di mata kuliah kewirausahaan ini. Diharapkan melalui pameran karya mahasiswa ini akan mempertajam naluri bisnis mahasiswa agar nantinya dapat membuka lapangan kerja di masyarakat usai menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya.
Pengurus eksekutif mahasiswa, yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Brawijaya, resmi dilantik bersama dengan pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa. Pelantikan digelar di koridor Rektorat pada Selasa, 16 Desember 2025. Usai pelantikan, Presiden Mahasiswa Muhammad Ashar mengatakan akan segera bekerja untuk berkiprah, baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, menurut Wakil Presiden Mahasiswa Kalitan, pihaknya juga akan selaras dengan misi besar Universitas Brawijaya, agar dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat. Paling pasti kalau kita ngelihat dari dua hal, faktor internal dan eksternal, bagaimana akhirnya EM ini berbasiskan organisasi pelayanan. Kita punya banyak sektor-sektor yang ada di perangkat di eksekutif mahasiswa itu sendiri. Dari sektor pengabdian, pelayanan, pengembangan, pergerakan, itu perlu kita akomodir dan perlu bagaimana akhirnya eksekutif mahasiswa dapat memberdayakan SDM-SDM yang ada di mahasiswa Universitas Brawijaya itu sendiri. Lalu yang kedua dalam hal faktor eksternal, kita ngelihat bahwasanya organisasi BEM, eksekutif mahasiswa itu berdiri untuk apa? Untuk berdampak dan bermanfaat langsung untuk masyarakat. Kalau kita ngelihat kondisi sosial politik kita sekarang, bagaimana akhirnya evaluasi kepemimpinan Prabowo Gibran dalam 1 tahun ini, bagaimana akhirnya kondisi hiruk pikuk yang saat ini, bagaimana akhirnya dalam hal kondisi sosial politik, kita merasa banyak hal yang perlu dievaluasi, perlu dibenahi, dan akhirnya eksekutif mahasiswa harus hadir di sana sebagai continuous pressure group. Seperti apa yang sudah kami sampaikan juga di kampanye dan sudah kami tuangkan juga di prospektus kami tidak berpikir bagaimana eksekutif mahasiswa Universitas Brawijaya saja, namun bagaimana sebenarnya Universitas Brawijaya ingin dikenal di masyarakat luas. Maka dari itu, eksekutif mahasiswa Universitas Brawijaya punya tanggung jawab lebih untuk pada akhirnya bagaimana Universitas Brawijaya ini dapat berdampak ke masyarakat luas, utamanya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Pelantikan pengurus organisasi mahasiswa Universitas Brawijaya ini menjadi momen penting agar mahasiswa dapat berkiprah melalui organisasi tingkat fakultas hingga universitas dalam memperkuat soft skill dan hard skill mahasiswa. Puncak acara International Petankue Turnamen 2025 dalam rangka Dies Natalis ke-61 UNESA resmi digelar pada Minggu 30 November tahun 2025 di Laboratorium Petankue Cak Hasan, Kampus 2 Lidah Wetan. Acara awarding ini menjadi momen yang paling dinanti setelah 2 hari penuh pertandingan atlet petankue dari berbagai daerah. Acara awarding ini dihadiri oleh Rektor UNESA Cak Hasan, serta Ketua Umum Pengprov FOPI Jawa Timur Dwi Cahyo Kartiko. Kehadiran para tokoh olahraga tersebut memberikan semangat dan apresiasi besar atas kompetisi petankue yang bertaraf internasional. Selesai sudah acara internasional petang UNESA dalam rangka Dies Natalis ke-61. Alhamdulillah berjalan lancar dan UNESA bisa dibilang menjadi juara umum ya, karena mendapatkan 2 emas dari nomor single dan nomor triple, dan nomor double-nya dimenangkan oleh para pemain tim nasional kita. Dalam sesi penganugerahan, UNESA resmi mendapatkan juara umum setelah berhasil meraih 2 medali emas pada nomor single dan triple. Kehadiran mereka menjadi bentuk apresiasi atas tingginya antusiasme dan prestasi atlet petankue dalam turnamen bertaraf internasional ini. Pada nomor single open, medali emas diraih oleh M. Kurniawan Asa dari UNESA 2, disusul oleh Dwi Yanuar Rizky dari UNESA 3 sebagai peraih perak. Sementara medali perunggu menjadi milik Raca Prayunada dari UNESA 12 dan Ashar Aulia Nabhan dari Maleo. Penganugerahan medali Triple Open menjadi bagian paling menegangkan dalam acara awarding. Setelah sesi final yang panjang, trio UNESA 6 yang diisi Dwi Yanuar Rizky Cahyono Putro, M. Zidane Raditya, dan Fandi Ahmad Fianto, berhasil meraih emas dengan skor 11-8 atas tim pelatnas New Kampret 1. Sementara medali perunggu menjadi milik UNESA 2 dan trio Jambi. Harapannya tahun depan memang semua negara bisa hadir untuk bisa menyemarakkan di event di tahun 2026. Kami yakin akan datang banyak negara karena sudah selesai gelaran SEA Games. Acara awarding ditutup dengan penyampaian harapan agar International Petankue Turnamen dapat menghadirkan lebih banyak peserta internasional pada penyelenggaraan berikutnya. Dari Surabaya, Tanya Nabilah dan Krisna Wahyu melaporkan untuk UB TV.
Hai Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio, balik lagi sama aku Tasya Kristi di program Jajal Kuliner. Jajal Kuliner. Jajal Kuliner, program yang ngajak kamu keliling cari makanan enak, terjangkau, bikin kenyang, dan pastinya bikin ngiler juga. Ajang Anugerah Penyiaran KPID Award ke-20 tahun 2025 menjadi momentum refleksi perjalanan dunia penyiaran di Sulawesi Selatan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Sulsel, menyerahkan 20 penghargaan kepada lembaga dan insan penyiaran yang dinilai konsisten menghadirkan siaran berkualitas, edukatif, serta berpihak pada kepentingan publik. Penghargaan tersebut juga menjadi bentuk komitmen KPID dalam mendorong penguatan literasi digital, pengembangan UMKM, serta ekonomi kreatif melalui ruang siar yang sehat dan bertanggung jawab. Ketua KPID Sulawesi Selatan, Irwan Ade Saputra menegaskan bahwa selama 2 dekade, KPID Award terus digelar sebagai ruang apresiasi sekaligus evaluasi bagi dunia penyiaran di daerah. Alhamdulillah, tadi kita sudah saksikan pelaksanaan KPID Award 2025 yang berjalan alhamdulillah lancar dan semoga menjadi titik refleksi kita bagi semua insan penyiaran dan lembaga penyiaran, apa yang kemudian kita capai hari ini dan bagaimana tantangan ke depan itu yang paling penting. Bahwa kita mendapat teman-teman yang lembaga penyiaran sudah mendapatkan apresiasi, bukan berarti itu titik finish, tapi itu awal untuk kemudian memberikan yang lebih baik lagi kepada masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan ya kita tahu bahwa tantangan lembaga penyiaran hari ini dengan hadirnya distribusi multi platform digital, media baru dan sebagainya menjadi tantangan yang cukup signifikan buat kita, tapi itu bukan berarti bahwa melepaskan kita, tapi itu justru menjadi stimulan untuk kemudian bagaimana kemudian kita memperbaiki, memberikan sesuatu yang terbaik. Karena tentu ketika kita sudah memberikan yang terbaik kepada masyarakat, ya tentu masyarakat tetap akan stay mendengar dan menonton radio dan televisi. Karena satu yang menjadi kunci adalah trust, kepercayaan publik terhadap apa yang kemudian disiarkan oleh TV dan radio, itu masih menjadi bagian yang cukup signifikan dalam mempertahankan eksistensi TV dan radio atau lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia. Sementara Komisioner KPI Pusat, Koordinator Bidang PKSP, Muhammad Hasrul Hasan, mengapresiasi peran KPID Sulsel sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas ruang siar, khususnya pasca migrasi siaran analog ke digital. Dukungan juga disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, yang menilai KPID Award menjadi motivasi bagi insan penyiaran untuk terus menghadirkan siaran yang mendidik dan berpihak pada masyarakat. Pada Anugerah Penyiaran KPID Award ke-20 tahun 2025, Unhas TV yang baru mengudara di bulan Juli tahun 2025 lalu sebagai televisi komunitas, berhasil meraih 1 penghargaan. Penghargaan sebagai televisi terbaik tersebut diperoleh dalam kategori program peduli suara perempuan, anak, dan disabilitas. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UB TV. Penghargaan diberikan untuk 10 kategori program televisi, 10 kategori program radio, serta 1 penghargaan Lifetime Achievement. Ajang ini merupakan bentuk apresiasi bagi lembaga penyiaran, pemerintah daerah, dan insan penyiaran yang berjasa besar bagi dunia penyiaran di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Divya Unpad TV berhasil meraih penghargaan dalam kategori Lembaga Penyiaran Komunitas Televisi Terbaik. Direktur Divya Unpad TV, Dr. Gunggung Gumilar menyebut penghargaan ini didapat dari hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat. Kedepannya, Divya akan terus berkomitmen dalam menghasilkan program unggulan yang mendidik dan berkualitas. Alhamdulillahirrabbilalamin, Divya Unpad TV kembali menorehkan prestasi membanggakan
dengan terpilih sebagai televisi komunitas terbaik dalam Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2025. Penghargaan di tingkat nasional ini melengkapi serangkaian prestasi di penghujung tahun 2025. Pada bulan November lalu, kami juga berhasil memperoleh penghargaan dalam Anugerah KPID Jawa Barat tahun 2025 untuk kategori Program Peduli Lingkungan. Prestasi ini merupakan hasil nyata dari kerja keras dan kolaborasi solid seluruh tim Divia Unpad TV. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPU Pusat atas apresiasi yang diberikan. Juga kepada seluruh tim Divia Unpad TV atas kerja keras, kolaborasi, dan sinergi dengan semua pihak. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan Universitas Pajajaran, khususnya Fakultas Ilmu Komunikasi dan juga komunitas Divia TV atas segala dukungannya. Kami akan terus berkomitmen untuk menghasilkan program-program unggulan yang sejalan dengan visi Divia Unpad TV sebagai televisi pendidikan yang berkualitas. Dua penghargaan berturut-turut ini menegaskan posisi Divia Unpad TV sebagai lembaga penyiaran komunitas yang konsisten dalam menyajikan program edukatif, informatif, dan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Penghargaan ini diharapkan mampu memacu seluruh lembaga penyiaran untuk terus menyiarkan konten yang berkualitas dan mencerdaskan bangsa. Dari Jakarta, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk UB TV. Gimana teman-teman, menarik sekali kan beritanya? Oh iya, buat kamu yang ingin tahu mengenai Brawijaya Radio, kamu bisa banget follow Instagram kami yaitu di @radio_ub ya. Saksikan terus Kampus Plus 62 tentunya setiap hari Jumat pukul 14.30 dan setiap hari Minggu pukul 1 siang di channel YouTube UB TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa!